Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kaliabang 1, Ibu Haji Ratu Bawon Hidawati SPD MSI. Yang saya hormati para dewan guru beserta staf. Puji-puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif materi aksi nyata modul 1.4 yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak SDN Kaliabang 1. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para dewan guru yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan pengimbasan dari pendidikan guru penggerak yang pada saat ini beliau-beliau ini sudah memasuki modul 1.4, sehingga apa yang sudah mereka dapatkan sudah menjadi kewajiban para guru penggerak ini untuk mengimbaskan kepada guru-guru di sekolah. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti disampaikan oleh calon guru penggerak ini bisa diimplementasikan di kelas, karena banyak sekali kejadian-kejadian sekolah yang di luar dugaan. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita, karena materi ini luar biasa bagus. Karena apa? Karena dari namanya pun budaya positif, berarti nanti kita akan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal atau budaya positif kepada anak didik kita. Sebelum saya mulai acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Untuk Ibu Haji Ratu Bawon, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua diberikan nikmat iman Islam, bil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga bisa bersilaturahmi di ruang rapat ini sekaligus kegiatan pengimbasan calon guru penggerak SDN Kaliabang Tengah 1 yang alhamdulillah sudah berjalan 1 bulan. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selalu istiqomah di jalannya dan senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada para dewan guru yang sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan dari para calon guru penggerak yang alhamdulillah sudah berjalan 1 bulan, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua ya, buat peningkatan mutu pendidikan di SDN Kaliabang Tengah 1 khususnya maupun di Kota Bekasi pada umumnya. Ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu semua ya, bapak-bapaknya sedang mengajarnya di pagi hari kebetulan. Ibu-ibu semuanya, hari ini Ibu berharap ya, Ibu berharap ibu-ibu, bapak ibu guru
ada di ruangan ini khususnya maupun yang nanti di kelas atau di jam mengajar pagi, kita bisa saling saling kolaborasi, saling berbagi ya. Karena pada hari ini kita akan mendengarkan berbagi praktek baik dari calon guru penggerak tentang budaya positif yang sedang dipelajari oleh para calon guru penggerak, yaitu tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dan restitusi, maaf ya salah ngomong. Restitusi yang tadi segitiga, restitusi ya. Nah itu tolong nanti kalau teman-teman di sini sudah menjelaskan atau saat menjelaskan, tolong simak baik-baik agar nanti bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Gak apa-apa nyontek kan, kita bagus nyontek yang baik. Justru kita namanya pengimbasan ini adalah sesuatu yang harus bisa ditiru oleh orang lain, oleh guru lain di kelas lain, sehingga nanti proses pembelajarannya lebih menyenangkan dan menghasilkan yang terbaik di kelas tersebut ya. Mungkin Ibu tidak panjang kalam karena di sini juga para calon penggerak sudah hadir untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita simak bersama dan kita ambil manfaat dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Jangan bosan, jangan malu, selalu berbagi praktik baik, selalu bertanya, selalu ingin tahu ya apa yang dilakukan oleh para calon guru penggerak supaya kita dapat ilmunya. Mungkin itu saja dari Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Ratu Bawon atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dan dapat kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Lilis Suryani, calon guru penggerak angkatan 9. Silakan untuk Ibu Lilis, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Iya, selama 1 jam ke depan ya, nanti saya akan mengimbaskan apa yang sudah saya dapat selama menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kota Bekasi dengan diseminasi mengenai budaya positif. Nah, saya Lilis Suryani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bekasi, mewakili sekolah kita ini yaitu SDN Kali Abang Tengah 1. Di profil saya ya, Ibu sudah pada kenal sama saya. Saya mengawali mengajar di sini dari tahun 2002. Dan di sini saya sedang menempuh calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, ini bisa dilihat riwayat pendidikan saya, kemudian pengalaman saya dalam menjalankan diklat baik secara daring maupun luring. Nah, dalam budaya positif ini, konsep fungsi dalam modul budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang
beberapa ilustrasi ya. Nah, itu realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini nanti bisa kita baca ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan saya sedikit paparkan ya mengenai makna disiplin. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Apakah kita melakukan segala sesuatu itu karena dorongan dari lingkungan atau dari orang lain? Seperti itu. Kadang kita melakukan sesuatu itu menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Karena kita diperintah nih harus melakukan, padahal kita merasa saya sebenarnya nggak nyaman nih kayak gini. Nah, ini akan kita pelajari ya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Atau untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Nah, ini seperti ini. Adapun tujuan disiplin positif adalah yang akan kita terapkan ke siswa kita adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka memiliki motivasi tersebut, terutama motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita tanamkan itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Tujuannya jangka panjang. Karena mereka tidak perlu ada hukuman atau hadiah dalam melakukan sesuatu yang harus mereka lakukan. Gitu. Jadi dengan sendirinya atas keinginan mereka sendiri, seperti kita absen pinjam nih, itu udah ada budaya positif di diri kita, sudah ada disiplin di diri kita. Atau kita pinjam mau dapat hadiah dari kepala sekolah tidak? Atau nanti dihukum tidak? Tetap udah kesadaran dari kita sendiri. Kita sudah terbiasa melakukan pinjam itu, seperti itu. Jadi sudah tertanam di diri kita budaya positif. Nah, itu juga seperti anak-anak, dia merasa tidak terlambat datang sekolah, sudah tertanam di diri siswa bahwa mereka itu datang tepat waktu, tidak harus kita suruh lagi, seperti itu. Tentunya nanti mereka akan berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai-nilai kebajikan apa saja yang tertanam dalam diri peserta didik kita? Ya, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Seperti itu. Nah, di sini makna kata disiplin adalah dihubungkan dengan tadi yang saya sudah ulas, ada hukuman. Ya, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak memberikan hukuman. Ya, justru hukuman itu hanyalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak kita lakukan sama sekali. Nanti ada yang namanya konsekuensi itu. Ya, bedanya nanti hukuman dengan konsekuensi apa yang kita terapkan ke siswa. Seperti itu. Ya, lanjut saja. Nah, di sini nanti ada teori yang menyatakan tentang disiplin dari Diane Rosen. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, di sini seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti aliran atau jalan tertentu
Sehingga motivasi terbangun adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi dari luar. Kalau kita memberikan hadiah terus ke siswa, hadiah, nanti lama-lama siswa itu akan menunggu kapan ibu guru ngasih hadiah. Jadi bukan keinginan dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang kita tanam di sini adalah dari diri dia sendiri, tertanam. Tanpa kita memberikan hadiah, mereka sudah melakukan itu. Seperti itu. Nah, jadi disiplin yang seperti apa? Disiplin yang di sini adalah mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Seperti itu ya. Tujuan kita di sini adalah mendidik anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini menurut KHD dan dosen yang tadi sudah disebutkan. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan itu terdapat pada profil pelajar Pancasila yang sudah sering kita tanamkan ke siswa kita. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Kemudian yang keempat ada mandiri. Yang kelima ada bernalar kritis. Dan yang keenam ada kreatif. Nah, ini berdasarkan IBO, Primary Years Program. Sikap murid itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Di sini nanti kita tanamkan ke siswa. Ada nilai peduli, ada integritas, ada rasa hormat, ada nilai tanggung jawab, ada nilai toleransi, ada nilai harga diri, rendah hati, percaya diri, belas kasih, komitmen. Nilai-nilai ini yang akan nanti kita tanamkan ke dalam diri siswa. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia dalam melakukan tindakan. Ya, menurut Diana Gosser, ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka berperilaku biasanya karena mereka menghindar dari hukuman. Ya, siswa datang tepat waktu karena mereka takut dihukum oleh gurunya. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Kita inginkan menanamkan di diri mereka itu sudah menjadi nilai kebajikan yang sudah tertanam di diri mereka tanpa kita paksa. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga. Ya, biasanya motivasi manusia seperti itu karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu menurut Gosser. Bagaimana guru menanamkan disiplin positif kepada murid? Nah, tentu saja tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya tujuannya jangka panjang, tidak hanya di SD saja, nanti di SMP, di SMA, atau ketika mereka sudah mengenal lingkungan masyarakat. Itu sudah tertanam di diri mereka. Bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, ini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang. Biasanya kita langsung menghukum siswa. Kamu terlambat datang sekolah, hukum. Dihukum ya. Kamu tidak boleh masuk kelas sampai jam istirahat.
pada diri anak-anak itu adalah negatif jadinya, seperti itu. Nah ini yang akan kita hindari, ya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kita bedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang konsekuensi. Saya juga selama ini udah merasa berdosa terhadap murid saya. Saya balik lagi, oh iya, apa yang selama ini saya lakukan, saya balik ke diri saya. Ternyata tidak benar. Iya, dengan menghukum. Nah setelah saya mempelajari ini, saya tersadar, terbangun dari mimpi. Oh, ternyata berarti selama ini saya bersalah terhadap kesalahan saya. Kalau saya tidak salah sih, itu ya Bu ya. Nah, kali ini kita akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tapi tidak dengan hukuman, tidak menyalahkan, tidak menjudgment, sehingga akan terbawa mereka sampai besar. Terkenal oleh mereka bahwa saya pernah dimarahi oleh guru, bahwa saya pernah nih sampai terbawa sampai dewasa. Nah, kenapa kamu terlambat? Bagaimana cara kamu supaya tidak datang terlambat lagi? Mereka yang menemukan sendiri. Itu lebih nyaman karena mereka sendiri yang menemukan solusi dibandingkan kita paksa, kita memaksa mereka. Kita belum tentu tahu mereka itu merasa nyaman atau tidak dengan apa yang sedang kita lakukan. Ya, seperti itu. Nah, inilah bedanya ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu terlambat, kamu keliling lapangan 10 kali, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nanti ada alternatif yang membuat mereka tidak sakit hati. Ya itu udah resiko mereka. Kalau mereka melakukan itu sudah resiko mereka. Mereka menanggungnya, itu konsekuensi. Dan lebih mereka terima dibandingkan dengan hukuman. Nah, hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Tentunya untuk jangka panjang yang udah tadi saya bilang, saya ngomelin si Aksan nih, sering ribut di kelas. Saya hukum, Aksan, kamu keluar kelas, gak boleh ikut pelajaran guru karena suka banting teman kamu. Nah itu gimana? Aksan kamu berubah kan? Cemberut, murung, marah, sakit hati, seperti itu. Nah di sini konsekuensi itu ada alternatif yang akan mereka lakukan sehingga mereka lebih dihargai, ya. Kalau hukuman itu maksa, harus, kamu salah, seperti itu. Kalau konsekuensi mendorong anak itu lebih menyelesaikan diri mereka, ya. Oh iya, saya salah ya. Saya harus menulis sebanyak 10 lembar. Saya salah. Anak ya. Tujuan buyu anak saya juga untuk berolahraga kan siswa. Beda dengan kita guru di awal masuk anak telah suruh lari 10 lapangan, 10 kali. Nah, itu hukuman. Menghukum mereka. Nanti ya bisa kita bedakan mana konsekuensi dan mana hukuman. Nah, di sini hukuman membuat anak merasa marah, bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu hanya kehilangan anaknya aja. Ya udah nggak apa-apa, saya tidak ikut istirahat. Tetapi ya memang karena saya salah. Kedua, dia merasa salah. Ya tidak nyaman. Jadi dibuat mereka itu tidak nyaman. Nah, kamu udah
jatuhin air kamu di meja, tolong dilap ya. Itu konsekuensi karena membuat mereka tidak nyaman. Mereka berpikir, oh iya, saya sudah melakukan kesalahan karena menjatuhkan gelas berisi air sehingga tumpah. Tapi kita menyuruh mereka membersihkan, itu konsekuensi. Tapi tidak dengan kamu itu menumpahkan air. Sekarang ibu hukum kamu ya, bersihkan WC. Nah, itu bedanya, seperti itu. Nah, bagaimana identitas yang terjadi ketika kita melakukan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ini perbedaannya. Kalau hukuman itu ya hukuman, identitas gagal. Kalau identitas sukses itu disiplin. Disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Yang kita lakukan nanti di kelas adalah konsekuensi dan restitusi, bukan hukuman. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, yang tadi anak harus keliling lapangan. Kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi pilihan. Asal, kenapa kamu datang terlambat? Terus bagaimana cara kamu supaya tidak datang terlambat? Saya tidur tidak malam-malam. Nah, itu kan kita memberikan pilihan kepada mereka, tidak menjudgment mereka. Nanti yang kita pakai yang baik bagaimana? Apakah konsekuensi atau restitusi? Nanti ada yang disebut dengan posisi kontrol, ya. Kemudian hukuman itu membuat anak itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi, ya udah hari itu dia suruh bersihin meja, ngelap meja, udah selesai. Nggak membuat mereka sakit hati. Ya udah, emang saya numpahin gelas air yang ada dalam gelas, saya harus bersihin, udah selesai. Nah itu udah selesai. Ya, kalau restitusi ini menguatkan murid untuk jangka waktu panjang supaya mereka ada perbaikan, ada solusinya. Kamu maunya apa? Kita kasih pilihan. Biar mereka yang mencari solusi. Lebih restitusi itu lebih ke anak itu lebih nyaman. Mereka itu ada pilihan dan ibaratnya lebih kooperatif gitu ya. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Gitu. Nah ini tadi sudah kita bahas ya. Kalau hukuman murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi ya kita hanya membuat murid supaya tidak nyaman aja. Gitu ya. Membuat mereka tidak nyaman. Dan restitusi itu kita memberikan penguatan ke anak, kita carikan solusinya yang terbaik buat anak itu. Nah, di sini ya, kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat, jadi anak itu tambah emosinya tambah tinggi, marah, kesel, dendam, itu akan terus ya ke diri anak. Kalau konsekuensi, ya udah saya suruh ngelap meja, udah selesai sampai situ. Terus kalau restitusi, alhamdulillah saya besok tidak akan mengulangi kesalahan saya karena mereka sudah dibuat pilihan. Iya, itu restitusi ya. Nah di sini dampaknya tadi kalau hukuman itu murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau konsekuensi hanya kehilangan hak ya, hanya kehilangan hak. Nanti ada contohnya ya. Kalau restitusi itu tidak kehilangan waktu, namun ada saatnya mereka untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Kamu bersihkan meja, Bu, aku kan waktunya sekarang belajar. Iya, hak aku ketinggalan dong. Ya udah, dia sebatas itu. Kalau meja kamu sudah bersih, kamu boleh belajar lagi. Hanya kehilangan hak sebentar, itu kalau
bukan hukuman. Itu konsekuensi ya Buin ya. Buin pernah cerita. Oh ya, berarti apa yang dilakukan Buin itu konsekuensi akibat dia tidak mengerjakan PR. Tapi haknya anak hanya di situ saja. Setelah itu ya sudah. Dia hanya dibuat oleh Buin itu tidak nyaman aja. Buin hanya merasa anak ini supaya tidak nyaman aja. Setelah itu udah selesai. Tidak yang mereka harus keliling lapangan 10 kali. Nah itu mereka akan merasa udah fisiknya capek. Mereka dipermalukan juga sama teman-temannya. Seperti itu ya. Jadi bedanya seperti itu ya antara restitusi, antara konsekuensi dengan hukuman. Kalau restitusi itu lebih kita lebih kooperatif lagi ke anak, kemudian dicarikan solusi yang terbaik. Nah, coba yuk bareng-bareng kita isi. Mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah ini sering kita lakukan nih di kelas. Sering kita lakukan ya, maksudnya dulu saya pernah berbuat salah, makanya saya bilang, ya Allah saya dulu salah, saya harus minta maaf ke murid saya. Pernah saya melakukan ini. Ya, saya bacakan aja ya sedikit. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena 100 kali dalam buku kalimat. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Membersihkan coretan. Membersihkan konsekuensi. Kamu coret meja. Dia kan tidak nyaman. Kita bukan tidak nyaman dulu. Ayo silakan bersihkan coretan tiket itu. Kemarin di kelas saya ada si Asifa, kamu coret meja. Iya Bu Guru. Sekarang kamu bersihkan ya. Itu hanya membuat mereka tidak nyaman aja. Walaupun pada hari itu ada pelajaran matematika, tetapi mereka kehilangan hak mereka sih pada saat itu. Tetapi kita mengajarkan mereka supaya tidak nyaman. Saya tidak terulang lagi. Itu konsekuensi karena akibat mereka, ya mereka berani berbuat, mereka berani bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul sekali ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi membuat mereka tidak nyaman. Ya mereka harus bertanggung jawab dengan terbukti ya kan? Kan ada rasa tidak nyaman doang, tapi tidak ada rasa dendam, marah, cuma ya udah. Apa yang sudah saya lakukan, saya harus menggantikannya. Gitu ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, selesai. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, ya selesai. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Nah ini dulu ya, zaman dulu. Ya. Kemudian membersihkan tumbakan air meja yang tadi saya bilang. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nah ini konsekuensi ya, udah. Kita buat mereka tidak nyaman. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi hanya 10 menit. Hanya 10 menit walaupun mereka kehilangan hak mereka yang untuk istirahat, tapi mereka membuat mereka tidak nyaman, ya. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman yang bermain di lapangan. Hukuman, betul ya Bu ya. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Jadi ada hal yang positif kan yang dilakukan. Mereka tetap dibahas kan, tetapi nanti ya setelah teman-teman kamu pulang, kamu sama Bu Guru belajar ketertinggalan kamu. Udah, hanya tapi mendidik. Tujuannya mendidik mereka. Kalau konsekuensi itu tujuannya mendidik mereka.
Ya. Kemudian, nah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Konsekuensi karena pelajaran PJOK. Ya kan pas olahraga. Sebelumnya mereka udah masuk, ya kan di awal. Tapi karena memang pelajaran olahraga, udah sekalian mereka olahraga. Karena kalau olahraga itu ada pemanasan dulu, anggaplah itu pemanasan, ya kan? Ya, kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Lihat Bapak Ibu ya, sudah bisa bedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Nah, itu terkait dengan tadi ada kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Anak siswa kita itu melakukan hal tersebut karena rasa apa? Karena dia butuh apa? Butuh ingin disayangkan? Butuh ingin diperhatikan kan? Nah, itu terkadang yang kita tidak sadar. Seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang tadi. Nah, yang tadi sudah ya. Nah, di sini ada lingkaran kebutuhan dasar: diterima, disayang, bisa, yang bebas itu seperti apa, yang senang itu seperti apa. Nanti ini bisa dicoba digambarkan ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Ya, di sini ada kebutuhan, ada tindakan kita seperti apa. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ya, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kebutuhan apa? Mereka bersenandung di dalam kelas. Berarti kebutuhan apa? Kesenangan. Nah, karena bernyanyi. Nah, sudah. Kalau begitu solusinya apa? Kita suruh nyanyi aja depan kelas. Kamu kalau lagi nyanyi, ya udah, dia senang dengan bernyanyi. Ya, boleh. Melihat anak yang begitu suruh nyanyi aja. Kamu nyanyi, udah nyanyi depan. Itu karena mereka butuh kesenangan. Nah, dengan bernyanyi, tetapi tidak kita hukum. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ibu guru, aku kan tadi dengan ibu guru. Aku punya jepitan baru nih ibu guru. Atau aku pakai jilbab baru. Aku masih pakai baru. Bu guru tegur aku dong. Mereka butuh itu. Iya nak, tas kamu baru ya nak. Aduh, cantik banget kamu hari ini. Seragamnya baru. Itu. Ada pinter apa ya? Ya? Sisa? Ya. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja? Gitu aja. Nah, butuh apa itu? Kebebasan. Berarti kita cari nih. Oh, anak maunya belajar di lapangan, di luar. Ayo nak, kamu maunya belajar di luar, yuk bareng guru yuk kita duduk di lapangan. Kan mereka ini tertutup. Kita pengen belajar di belakang sekolah ya. Kita cari yuk kebun-kebun di sekolah atau lapangan yang lebih luas lagi. Gitu. Terus aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Yo, Ipa, ini gambarnya nih, ini Ipa nih, masa gambarnya miring-miring begini nih? Kok bengkok-bengkok, kok warnanya acak-acakan begini? Nah, itu secara tidak langsung kita sudah mempermalukan murid kita. Kemudian itu namanya penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan. Ya. Nah, di sini nanti ada kuesioner yang nanti bisa kita selesaikan. Nah, kita berada di posisi yang mana? Butuh yang mana? Apa kita butuh kasih sayang? Kalau suami, ibu istri saya kerja mulu tiap hari. Nah, berarti itu butuh rasa kasih sayang dengan pasangan kita. Nah, nanti ini kebutuhan apa di rumah pujo? Rumah pujo di sini di kuesioner ini di rumah pujo. Saya senang berteman. Poinnya 1 tambah 3 tambah 5. Nah, ada 9, terpenuhi nggak kebutuhan dengan berteman itu? Seperti itu, nanti dicoba ya. Nanti
bener. Nah ini juga questionnaire-nya nanti kita coba. Nah tadi juga sama. Nah sekarang dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah gambaran pikiran, tempat kita menyimpan representasi dari semua apa yang kita inginkan. Dulu Bunga Musu pengen jadi apa? Polwan. Sekarang sudah tercapai. Apakah saya dulu pengen banget jadi PNS? Alhamdulillah saya diangkat jadi PNS dan menjadikan saya keinginan saya tercapai. Dengan saya diangkat menjadi PNS itu membuat saya menjadi lebih berkualitas. Seperti itu, kita bahagia setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dunia berkualitas saya seperti apa? Saya ingin menjadi orang seperti apa? Sudah tercapai atau belum? Nah, ini dalam dunia berkualitas kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau saya tentu ayah saya, ibu saya. Itu menjadikan saya menjadi orang yang berkualitas. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Menghargai orang lain. Saya ingin menghargai orang lain. Kalau saya ingin menghargai orang lain, kalau saya ingin dihargai orang lain, berarti saya harus menghargai orang lain dulu. Seperti itu. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Wita apa? Karakter apa Wita yang Wita inginkan? Kalau saya pengennya jadi orang yang mandiri aja nih. Kreatif boleh. Bagus. Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan selama ini? Saya sudah sampai titik mana nih? Saya sudah jadi guru selama berapa tahun? 20 tahun. Oh alhamdulillah saya sudah dapat sertifikasi. Nah, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda yang tadi. Kalau saya setelah saya udah diangkat jadi PNS ya udah, itu udah titik puncak saya. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Iya, bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol menurut Diana Bowser. Nah, di sini posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kamu salah, kamu datang terlambat ke sekolah, kamu salah, kamu tidak memakai seragam sekolah, kamu salah. Itu adalah posisi kontrol satu sebagai penghukum. Dia menggunakan kalimat verbal yang secara tidak langsung menyakiti orang lain atau anak didik kita, ya. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibandingkan posisi yang pertama. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sih kamu begitu terus gak ada perubahannya? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bapak udah capek. Nah itu kan membuat anak menjadi merasa bersalah. Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kayak gini? Nah itu membuat anak merasa bersalah. Ini posisi yang kedua. Nah, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Dan di mana penempatannya? Bagaimana kita menempatkannya? Ayo bantulah dari Bapak ya. Kamu kan
bantu bereskan. Nah, di sini ada negatif, ada positifnya. Kalau terus-terusan kita sebagai teman, nah kita bayangkan ya Bu, nanti akan seperti apa murid kita. Gitu ya. Posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Nah di sini pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kamu tahu tidak? Peraturannya apa? Peraturan kelas kita apa sih? Datang tepat waktu. Kamu telah melanggar peraturan yang keberapa? Pertama, Bu. Nah itu kita tanyakan, itu namanya posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Saya datang terlambat ke sekolah. Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Karena kemarin sudah menandatangani peraturan kelas. Oh iya ya, itu pemantau. Ya, nah ini yang idealis sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer. Posisi terakhir, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan atas permasalahannya sendiri. Nah ini yang disebut tadi dengan restitusi. Ada restitusi, ya, ada solusi, ya, sehingga membuat mereka menjadi manusia merdeka. Kemudian mereka menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan maka kita perlu mengacu kepada tadi restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kamu maunya apa? Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana seorang murid itu dapat memperbaiki kesalahan mereka. Seorang manajer itu akan berkata seperti ini. Yang tadi, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu anggar? Apakah kamu meyakininya? Iya Bu, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Jika kamu meyakininya, apakah kamu berani bersedia memperbaikinya? Ya Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Saya ingin jadi anak yang lebih baik lagi, anak yang taat pada peraturan sekolah dan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tidak akan mengulangi kesalahan. Nah, jadi tugas seorang guru sebagai manajer ini adalah bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi. Tanpa kita terikat, tanpa kita suruh, murid sudah terbiasa melakukan hal itu. Jadi murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu saja ya. Nah, ini tadi ada yang sudah tadi kita motivasi ya. Prinsip di sini ada perilaku kontrol positif, ada teman, pemantau, manajer, identitas gagal. Itu kalau identitas sukses itu ada 3. Kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Itu identitas yang sukses. Kalau identitas gagal itu kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, di sini siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol? Mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan tersebut? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Pembuat masalah ya, atau pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Membuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan dari saya ya, tadi sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer, ya betul ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang dapat kita lakukan ya dalam menjalani tugas kita sebagai guru dalam posisi top. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas hari ini ya. Membuat rasa bersalah. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu membuat rasa bersalah? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Bersalah ya. Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan ini? Manajer. Nah di sini ya, ini garis posisi kontrol. Nah, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemarin saya udah buat tuh keyakinan kelas di kelas saya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nanti kita bedakan mana yang akan kita pakai di sekolah kita ini, keyakinan kelas atau peraturan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya, saling menghormati, saling menghargai, itu keyakinan kelas. Dibandingkan dengan kalau peraturan kelas jangan berisik. Ada biasanya gitu ya, kalau kita buat peraturan kelas jangan berisik. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah kalau keyakinan kelas itu menjaga kebersihan. Itu bedanya. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ada kata jangan, ada kata tidak atau jangan atau dilarang. Jangan yang kalimat negatif. Jadi kalimat positif semua. Ya, ya Bu ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dalam surat pendapat. Jadi murid kita ajak berdiskusi kira-kira keyakinan kelas apa yang mereka inginkan melalui kertas post-it, tempel. Nanti kita pilih barang-barang kira-kira 6 aja. Kalau di sekolah dasar itu 6 aja keyakinan kelas, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian bersedia nanti kita tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah coba mana yang nilai kebajikan apa? Kembalikan barang ke tempatnya, bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya saling menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keamanan, atau menghargai orang lain boleh ya. Kemudian kalau di SMP mah nih dilarang menggunakan narkoba. Kalau di SMA tidak, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Dilarang merokok, itu juga di SMP. Menjaga kesehatan, gunakan masker, kesehatan. Berjalan di kelas atau koridor, keamanan. Nah ini tadi prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
curah pendapat ya dan diskusi kelompok. Nah ini keyakinan kelas di kelas 1 bisa kita ambil seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Ini di kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, menghormati orang lain, berkomitmen seperti itu. Nah di sini ada perilaku tampak dan tidak tampak. Tampaknya seperti apa? Datang tepat waktu, itu tampak. Tidak tampaknya ini yang tidak terlihat, yaitu sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, itu tampak, kelihatan. Tidak tampaknya apa? Acuh kepada teman dan guru. Tampaknya seperti apa? Tampak yang kelihatan mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan sembarangan. Setiap hari, ya setiap hari ini kita didalami ya. Nanti anak-anak akan belajar. Nah, ini yang bekerja, ya tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya adalah tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh. Rasa diterima dan dimiliki, tampaknya melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampaknya mengucilkan salah satu teman kita. Nah di sini ada Pak Belie, dari keyakinan kelas ada terdengar, terlihat, kemudian berperilaku. Nah ini juga ada bersikap positif, tampaknya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa yang kita kerjakan ya. Ini juga sama, lanjut. Nah ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bila ada seorang berbuat salah, maka mereka ditawarkan untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Kemudian kemungkinan besar jawabannya adalah akan menolak semua tawaran dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, nah di sini ada segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Di sini ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi apa atau orang yang seperti apa. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya. Kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi adalah cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang yang menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, ada 3 tahap evaluasi diri. Di sini saya tidak suka cara berbicara kamu. 2, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat, seperti itu. Ini tahap evaluasi diri ya. Kemudian besok saya akan seperti apa ya, gitu. Nah, ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kalau menstabilkan identitas, kita membuat pertanyaan bahwa ajukan pertanyaan membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Ibu juga pernah loh melakukan kesalahan. Tetapi di sini ibu bukan ingin mencari kesalahan kamu, tetapi kita sama-sama mencarikan solusi yang
yang terbaik dalam menyelesaikan masalah kamu ini. Seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kita tanya alasan. Ya, suatu alasan tertentu. Bersediakah kamu untuk tidak mengulanginya lagi? Seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Nah, segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat, membuka wawasan murid, menyelesaikan permasalahan sendiri, menjadikan murid lebih mandiri dan merdeka. Nah, contoh menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, seperti ini. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dan ini ya. Tetapi alhamdulillahnya kamu tidak melakukan perilaku yang memukul teman kamu seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Seperti itu. Kalimat menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati yang tadi sudah kita bahas? Nah, inilah beberapa pemaparan yang telah saya sampaikan. Tentunya nanti ada beberapa video-video ya yang nanti bisa Bapak Ibu lihat di file saya ya. Di sini ada contoh-contohnya juga bagaimana cara menangani restitusi, kemudian budaya positif keyakinan kelas seperti itu ya. Nah, di sini nanti ada beberapa. Nah, ini ketika saya melakukan tahap-tahap dalam membuat keyakinan kelas. Ya, seperti ini. Jadi anak-anak kita kumpulkan, berdiskusi, kemudian anak-anak membuat keyakinan kelas yang mereka inginkan dengan kertas post-it, lalu dibagikan kepada mereka. Setelah itu mereka menempelnya, ya. Nah, menempelkan keyakinan kelas yang sudah mereka buat, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nanti kita pilih keyakinan kelas yang akan dipakai di kelas kita itu seperti apa. Nah, di sini mereka membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya. Kemudian, nah ini nanti ada penandatanganan. Nah, ini ada penandatanganan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Kita juga perlu tanda tangan, ya, seperti itu. Ya, inilah beberapa pemaparan dari saya beserta video pembelajaran yang telah saya lakukan selama menanamkan budaya positif di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.